kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat berakhir pekan bagi setiap kita. Dan saat ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita bersama dengan keluarga kita, mari bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Di hari Sabtu yang indah ini Tuhan masih izinkan kami kembali berkumpul bersama untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang melakukan perbuatan yang baik. Itu dari Mazmur 97 ayat yang ke-10. Dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kejahatan di atas muka bumi ini telah ada sejak manusia memberontak dan melarikan diri dari jangkauan Allah. Walaupun usia kejahatan telah begitu tua Bapak Ibu Saudara, namun ia masih memiliki potensi untuk menjerumuskan manusia agar hidup lebih jahat dari sebelumnya. Yang aneh, manusia justru lebih sering mendengarkan suara kejahatan, suara si iblis itu sendiri daripada suara Tuhan, yaitu agar manusia membenci kejahatan. Kita lebih sering mengikuti apa yang iblis mau katakan dalam kehidupan kita, terlebih kita mendengarkan suara Tuhan untuk kita boleh membenci kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara, bisa terlihat dari berbagai macam yang terjadi dalam sosial media, di dalam berita-berita, ada begitu banyak memperlihatkan kejahatan-kejahatan, suami yang bunuh istri lah,
ya kan? Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara dengan berkamuflase sebagai korban, sebagai orang yang kehilangan padahal dia pelaku. Padahal itu dia tahu bahwa itu salah dan itu dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi yang mungkin membuat hati Tuhan kecewa atas kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak seluruh kita orang percaya agar kita terus mengasihi Tuhan tanpa terkecuali dengan membenci kejahatan. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan, yang pertama, segala sesuatu yang jahat bukan berasal dari Tuhan. Itu yang harus kita ketahui. Segala sesuatu yang jahat bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu dari si iblis. Dan ketika kita tahu ada hal-hal yang mempengaruhi hati kita berpaling dari hal-hal yang baik, maka kita harus cepat sadar bahwa itu adalah kejahatan dan itu mendukakan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jika manusia menyukai sesuatu yang berasal dari si iblis, maka ia sedang berada dalam perangkap si iblis. Kenapa? Orang yang sedang berada dalam perangkap si iblis, dia tidak akan tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Dia akan tersadar ketika segala sesuatu yang itu sudah dia kerjakan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan setelah kita melakukan baru kita sadar. Tapi mari sebelum kita melakukannya, kita sadar bahwa itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jika manusia selalu mengisi hidupnya dengan sesuatu yang jahat, maka hanya sedikit ruang yang tersisa untuk hal-hal yang baik. Maka jika hal ini terus dibiarkan, pada akhirnya manusia bukan membenci kejahatan, tapi justru bersahabat dengan kejahatan itu sendiri. Hal itu akan terlihat dan dia akan menjauhi dirinya daripada kasih setia Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan terus membiarkan diri kita dikuasai oleh kejahatan. Jangan terus merasa bahwa sudahlah, besok masih bisa kok minta ampun. Kejahatan yang dilakukan terus berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi bumerang dalam setiap kehidupan kita. Dan itu harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Tuhan bukan hanya meminta kita untuk tidak berbuat jahat, tapi firman Tuhan katakan bencilah kejahatan. Maka ada larangan, ada perintah. Maka ketika ada larangan itu kita harus jauhi, perintahnya kita harus benci. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita memenuhi hati kita dengan kasih Kristus, dengan Dia ada dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita dapat membenci kejahatan itu. Tapi kalau yang ada simbolisnya dalam hati kita, maka kita sulit Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari hal-hal yang bersifat kejahatan. Kita akan terus melakukannya. Karena apa? Simbolis yang memenuhi hati kita. Si iblis yang senantiasa ada dalam hati kita, bukan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan benci kejahatan itu. Jangan lakukan yang berbentuk kejahatan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan memenuhi kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kebaikan yang akan kita lakukan. Maka ketika iblis yang ada dalam diri kita, simbolis yang menguasai kita, maka kita akan terus menjadi batu sandungan. Kita gak akan pernah jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika seandainya setiap orang di dunia ini memperoleh segenggam kasih, maka seluruh manusia akan merasakan betapa indahnya kasih tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita menebar kasih itu bagi banyak orang. Kita menebar hal-hal yang baik dan kita membenci sesuatu yang bersifat jahat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Orang melihat kita melihat hal-hal yang baik, bukan melihat hal-hal yang jahat. Sehingga ketika kita hadir, kehadiran kita dirindukan, kehadiran kita diharapkan. Jangan sampai kehadiran kita malah tidak diharapkan, kehadiran kita malah dianggap janganlah sampai dia hadir dalam persekutuan ini. Jangan Bapak Ibu Saudara, tapi marilah ketika kita menebar kasih, kehidupan kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketika kita menebar kebencian Bapak Ibu Saudara, yang ada kita akan menjadi batu sandungan. Maka mari kita hidup terus memuliakan nama Dia, terus merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita puji Dia, kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan,
suci matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan dan menegur kami untuk kami boleh menjadi orang-orang percaya, melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, mampukanlah kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik itu di setiap kehidupan kami sepanjang hari, untuk kami boleh menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, secara khusus untuk ibu-ibu PWMI yang masih di Semarang dalam perjalanan wisata rohani. Biar Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga di dalam wisata rohani ini para ibu-ibu juga boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan hari Minggu akan pulang kembali ke Jakarta, Tuhan tolong berkati sertai perjalanannya, sehingga ibu-ibu boleh sampai ke Jakarta dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan dalam keadaan sehat, selamat. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Berkati jemaatmu GMI Jakarta Pusat Tuhan, bahkan dalam menikmati masa-masa kebersamaan dengan keluarga, biarlah kasih setia Tuhan juga nyata dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan kami juga rindu Tuhan, Kau terus menolong, memberkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan untuk kesehatan Bapak Ibu Jemaat GMI Jakarta Pusat. Biar Tuhan itu menolong, memberkati, memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak mereka dalam bangku sekolah, dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, merindukan keturunan, bahkan juga yang terus merindukan pasangan hidup. Tuhan yang terus menolong, memberkati, mendengar, menjawab dalam waktu dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan untuk gerejamu GMI Wilayah 2, Kau yang terus menolong, memberkati dalam proses pembangunan geraha. Tuhan cukupkan setiap dana-dana yang dibutuhkan. Setiap para hamba Tuhan, Bishop DS, bahkan untuk setiap guru Injil hamba Tuhan, bahkan juga untuk setiap guru-guru penempatan lokal, Tuhan yang terus menolong, memberkati supaya kami boleh bergandengan tangan bersama memajukan gerejamu menjadi gereja yang bertumbuh berkembang di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Diberkati setiap para pemimpin yang ada, supaya mereka boleh bekerja dengan hati untuk rakyat, bukan untuk kesenangan pribadi mereka. Kami mengakhiri seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini Tuhan. Biar Tuhan terus menolong, memberkati, ingatkan kami esok hari, supaya kami boleh memberikan waktu kami untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu, ibadah raya, baik di gereja-gereja Tuhan yang lain, Tuhan sertai Tuhan, tolong Tuhan berkati Bapa, sehingga ibadah hari Minggu berjalan sesuai dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, biar ibadah kami sungguh-sungguh terus ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Kudus, itulah yang menguatkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga kita. Salam kasih Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.